sebuah gedung tua yang terlupakan, ada lorong sempit yang menyimpan sebuah rahasia mengerikan. Seorang pengunjung yang penasaran menemukan sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan mata penuh kepedihan, seakan menyimpan kisah sedih yang belum usai. Udara di sekitarnya terasa dingin dan sunyi, menambah aura misterius yang menyelimuti lorong itu. Penemuan itu membawanya pada perjalanan menegangkan. Di pojok ruangan, ia menemukan buku catatan usang yang menceritakan tentang seorang wanita yang pernah kehilangan segalanya dalam tragedi mengharukan. Dalam catatan tersebut tertulis bahwa jiwa wanita itu terperangkap dalam lukisan, menghantui lorong sebagai penembus penderitaan yang tak berkesudahan. Langkah demi langkah, bayangan wanita itu semakin mendekat, seolah mengajak siapa saja untuk menyaksikan penderitaannya yang mendalam. Setiap bisikan angin membawa suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Cahaya lampu yang redup pun tak mampu menyembunyikan kegelapan yang menyelimuti lorong. Penasaran namun diliputi ketakutan, sang pengunjung terus mendekati lukisan itu, merasakan getaran aneh di balik setiap sudut ruangan. Misteri yang terkubur dalam lukisan itu terus hidup, menunggu siapapun yang berani menguak rahasianya, meski kengerian selalu mengintai di balik tiap bayang. Rumah tua di ujung jalan yang jarang dilalui menyimpan cerita kelam yang membuat siapa saja merinding. Pintu berderit, jendela pecah, dan lorong-lorong gelap mengungkapkan jejak waktu yang tak pernah bisa kembali. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, seolah menutupi rahasia yang telah lama terkubur. Di dalamnya, setiap langkah mengungkap bisikan pilu dari masa lalu. Konon, arwah penunggu rumah ini pernah mengalami tragedi yang merenggut kebahagiaannya, sehingga jiwanya terperangkap di antara bayang-bayang. Tangisan samar dan desiran angin seakan menyuarakan ratapan yang tak pernah reda, mengiringi kehadiran setiap orang yang berani mendekat. Suara langkah kaki tanpa sosok yang nyata terus menggema, membawa getaran dingin yang menembus tulang. Di balik debu dan kegelapan, sosok itu melayang, mencari kedamaian yang hilang di balik tragedi masa lalu. Setiap hembusan angin membawa pesan kelam, mengingatkan bahwa ada rahasia sebaiknya tidak diungkap. Bagi yang berani menginjakkan kaki di sini, ingatlah bahwa masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Cerita arwah penunggu rumah tua ini meninggalkan pertanyaan, apakah keberanian untuk mengetahui kebenaran sepadan dengan kengerian yang harus dihadapi? Di sebuah rumah tua yang tampak biasa dari luar, tersembunyi sebuah ruang bawah tanah yang menyimpan kisah kelam. Pintu besi berkarat yang jarang terbuka menjadi gerbang menuju rahasia yang tak pernah diungkap. Begitu melangkah masuk, terdengar bisikan lembut yang menggema di dinding, seolah mengajak untuk menyelidiki misteri yang telah lama terkubur. Setiap langkah semakin menguatkan kehadiran yang tak terlihat. Udara dingin dan lembab menyelimuti, membawa aroma waktu yang telah lama berlalu. Bisikan samar itu terdengar seakan menyuarakan cerita tentang seorang penghuni lama yang tersesat antara dunia nyata dan alam baka, meninggalkan luka yang tak terobati. Suara itu kadang menyebutkan nama, kadang pun mengulang kata-kata yang tak dapat dimengerti, menimbulkan ketakutan yang merayap perlahan ke dalam jiwa. Di sudut ruang, bayangan samar bergerak mengikuti irama bisikan yang semakin keras. Rasa penasaran dan takut bercampur, membuat setiap detik terasa menegangkan. Jejak waktu di ruang bawah tanah ini seolah mengingatkan bahwa beberapa rahasia memang sebaiknya tetap terkubur. Bisikan itu, meski lembut, menyimpan duka dan kesepian yang menghantui setiap yang berani mendekat. Di sebuah rumah besar yang dikenal oleh seluruh desa karena keramahannya, ternyata tersembunyi rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Pak Dermawan, sosok yang selama ini menyisakan kebaikan dengan menolong sesama,
menyimpan ambisi besar untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Keinginannya itu membawanya pada sebuah ritual pesugihan yang diwariskan turun-temurun menyambut hari Jumat Kliwon. Ketika angin berembus dengan kekuatan yang berbeda, Pak Dermawan pun mengumpulkan keluarganya di ruang tamu yang dipenuhi simbol-simbol tradisional. Tanpa ada tanda-tanda keraguan, ia memulai persiapan ritual dengan harapan mengundang kekuatan gaib untuk memberkahi keluarganya dengan rezeki yang tak terbayangkan. Namun, setiap langkah yang diambil seolah membuka pintu bagi sesuatu yang tidak diinginkan. Suasana mulai berubah saat bayang-bayang gelap menyelinap di sudut ruangan. Suara bisikan lembut, namun menyeramkan seakan mengendap di antara kata-kata mantra yang diucapkan. Cahaya lilin yang menyala tiba-tiba berkedip, menciptakan bayangan-bayangan yang menari liar di dinding. Hati anggota keluarga yang tadinya tenang kini dipenuhi kecemasan, sementara udara seolah menebar aroma busuk yang tak terjelaskan. Di tengah kekacauan itu, kekuatan yang dipanggil mulai menunjukkan wujudnya. Dalam sekejap, suasana hangat berubah menjadi medan pertempuran antara kebaikan dan kegelapan. Anggota keluarga satu persatu mulai terseret ke dalam kegelapan yang mencekam, meninggalkan jeritan pilu yang menggema di setiap sudut rumah. Pak Dermawan yang menyaksikan tragedi itu merasa penyesalan yang mendalam. Ia mencoba membatalkan ritual dengan teriakan dan doa. Namun, kekuatan yang telah terpanggil itu terlalu dahsyat untuk dihentikan. Dalam hitungan detik, seluruh keluarganya menghilang seolah ditelan oleh kegelapan yang hidup, meninggalkan hanya sunyi dan derita di balik tembok rumah yang dulu penuh kehangatan. Kisah tragis ini segera tersebar di antara penduduk desa, menjadi peringatan bahwa keinginan untuk memperoleh kekayaan instan memiliki harga yang tak terbayar. Desas-desus tentang kejadian itu membuat setiap orang berpikir dua kali sebelum mencoba mengusik tatanan alam dengan ambisi yang berlebihan. Tragedi pesugihan ini tetap hidup dalam ingatan, mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang sulit dihindari. Malam Jumat Kliwon yang seharusnya membawa harapan, kini berubah menjadi saksi bisu dari kehancuran dan kesedihan yang mendalam. Hujan turun deras, menciptakan irama yang mencekam di jalanan sepi. Langkahku bergema di tengah hujan lebat. Setiap tetes bercerita tentang kehadiran yang tak terlihat. Di balik tirai air, sesosok bayangan muncul dengan gerak yang pelan namun pasti. Wajahnya samar, terpaut antara nyata dan bayangan, seolah memancarkan kisah kelam yang tak terungkap. Kilatan petir menyambar, memperlihatkan sejenak sosok itu berdiri di sudut jalan dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Hujan semakin deras, menyembunyikan suara bisikan halus yang seakan mengundang untuk mendekat. Namun naluri berkata untuk menjauh. Aku menatap, terpesona sekaligus diguncang oleh ketidakpastian. Dalam keheningan yang mencekam, bayangan itu bergerak, melintas sekejap di antara rintik hujan, lalu menghilang bak asap. Hujan terus turun, menyelimuti semua dengan keheningan yang menakutkan, meninggalkan jejak pertanyaan yang tak terjawab dan rasa takut yang membekas. Di sebuah komplek yang cukup terpencil, aku berjalan menyusuri area yang telah lama ditinggalkan. Setiap sudut menyimpan rahasia kelam. Di ujung jalan, terlihat sebuah rumah tua yang sudah lama terlantar. Dindingnya yang retak dan jendela yang kosong, seolah menyimpan cerita yang tak terungkap. Tanpa terasa, sebuah bayangan samar muncul di balik jendela yang pecah. Gerakannya lambat dan tidak beraturan, membuat jantungku berdetak kencang. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan menambah keheningan yang mencekam. Aku terus mengamati bayangan itu. Setiap detik seakan mengabarkan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu mendekat, melintas di depan pintu yang terkunci rapat. Ada bisikan lembut yang hampir tak terdengar, seolah mengajak untuk mendekat. Udara semakin dingin,
dan rasa takut merayap ke dalam setiap pori. Di antara hembusan angin dan desau yang menyeramkan, bayangan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanya yang terus menggema dalam keheningan komplek. Aku berdiri terpaku, menyadari bahwa apa yang kulihat bukanlah hal biasa. Keheningan kembali merundung, menutup jejak keberadaan bayangan yang masih menghantui rumah itu. Angin dingin menyusup di antara pepohonan raksasa di hutan larang, menciptakan suasana yang sepi dan mencekam. Aku melangkah perlahan, menyusuri jalan setapak yang jarang tersentuh cahaya, di mana aroma tanah basah bercampur dengan dedaunan yang mulai lapuk. Di setiap tikungan, bayangan seolah menyembunyikan rahasia kelam yang tak terungkap. Di tengah keheningan itu, aku menemukan bekas jejak yang tak biasa. Jejak itu terukir di tanah lembab, meninggalkan pola langkah yang samar namun jelas, seolah milik makhluk yang tak berwujud. Tak ada tanda kehadiran manusia, namun bekas itu seakan bercerita tentang kehadiran sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Langkah demi langkah, aku terus mengikuti petunjuk misterius itu. Suara dedaunan yang patah dan bisikan angin yang lembut menyatu, menciptakan irama seram di tengah kegelapan hutan. Sesekali, bayangan samar melintas di antara rimbunnya pepohonan, membuat rasa was-was semakin kian terasa. Seolah setiap detik di hutan ini menyimpan cerita yang tak ingin diungkap. Jejak itu membimbingku ke sebuah area terbuka kecil, di mana rembulan menyelinap melalui celah-celah dedaunan. Di sana, keheningan menjadi semakin pekat, dan setiap desir angin membawa kisah yang terpendam. Aku terdiam, menyadari bahwa hutan larang ini menyimpan rahasia yang jauh melampaui imajinasi, membuat bulu kuduk merinding dan meninggalkan tanda tanya yang terus menggantung di udara.